Iya. Ya, Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillah. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat serta karunia. Selawat beri salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Atta, ini kelasnya masih apa Pak Atta di Dobra Abrik ini Pak Atta? Ini masih jumlahnya 22. 32. Kemudian bisa nambah ya. Oke, dah. Baik, pagi ini saya lihat latihan Bu Adrianti ya. Surat An-Nur ayat ke-3 ya. Alhamdulillah. Mantap sekali ayatnya ini ya. Itu kepada Uni Zurniati kami silakan untuk Baik, bukan. Silakan Uni. Ya, makasih. Baik. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dibuka oleh Ustadz ya, maka kita lanjutkan saja. Tapi sebelumnya, uangnya masih dikit ya, nanti aja Uni umumkan. Baik, untuk itu kita mulai saja dengan penampilan pertama dari Ibu Adrianti yang akan mengurai surat An-Nur ayat 3. Ya, disilakan. Bu Yanti suara sendiri kah? Oh sendiri ya? Oh Sendiri kan? sendiri dia. Iya. Dia bandar Bu ya? Ya. Bandar Biar BPT. bisa langsung diedit Pak Andi. Ya. Sip. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama yang paling dihormati, yang saya segani Buya, Uni, dan Bu Nur, dan teman-teman KMP 23. Di sini nanti akan mempresentasikan uraian ayat surah An-Nur ayat ketiga. Untuk itu, nanti langsung aja nanti bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Sadaqallah. Sadaqallah. Dicek dulu nih. Dicek dulu tulisannya Yanti. Ini Bu Yanti nulisnya ya. Cakep kan sama Bu Yanti, Bu Yanti. Oh Bu ya, Tulisannya bagus sekali. dibantu-bantu juga Bu ya. Oh, ini bukan bantu lagi, ini bagus. Az-zaniyah. Para pezina itu tidak akan Ngeri ini ayatnya, ngeri sekali setara dengan orang musyrik ya. Musyrikah. Duh, ngeri. Waz-zaniyah. Illa daniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu. Rakat Ada pelajaran.
Ada pelajaran baru di sini nih. kayaknya. Rusia di belakang kalau dia tanpa alif lam menjadi zanin, tapi kalau pakai alif lam ya-nya itu lagi. Azani. Iya, zaninnya di ini di illa zanin. Ada zanin tanpa Ada alif lam illa kan zani, ada ya-nya zani. hilang. Tapi pada saat ada alif lam dia ya-nya muncul. Itu mungkin di sini pelajarannya. Gimana iya, iya. Yanis? Yang mana Yanis? Rahmannya, ma-nya kurang berdiri itu miring. Oh, bismillahnya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. iya. Kurang tegak. Orang agak miring itu Yanti kurang. Apanya? Ar-Rahman. Harkat Terus Rahman. saking tinggi Ma-nya berhenti miring. Miring kiri dia. Dong, saking tinggi seninya itu. yang itu. Mimnya ketutup H. Ikut kayak Allah aja tuh, Allah. Lam yang Allah itu, nah itu pas itu. Rahman ya. Yang ma ya. Ini kayaknya semi kaligrafi gitu. Tulisan, Ya deh. Yang lain kayaknya oke ya. Ya oke nih. Iya, oke. Kalau begitu. Oke, lanjut. Quran surah An-Nur ayat 3 ini terdiri dari 2 bagian dengan 21 penggalan. Tulisannya 20. Bagian pertama penggalan 1 sampai 16, bagian kedua penggalan 17 sampai 21. Adapun penggalannya kayak yang dibacakan. Penggalan 1 Az-Zani. Penggalan 2 La. 3 Yankihu. 4 Illa. 5 Zaniatan. 6 Au. 7 Musyrikatan. 8 Wa. 9 Az-Zaniatu. 10 La. 11 Yankihu. 12 Ha. 13 Illa. 14 Zanin. 15 Au. 16 Musyrikun. 17 Wa. 18 Hurrima. 19 Zalika. 20 Alai. 21 Al-Mu'minina. Iya. Tanda ininya coba di ayat yang au musyrikah itu ada tanda wakom enggak di situ? Yang itu Ada. sulau nih. Jim. Musrika di musrikun. 16 Ada kan? jim. Iya 16. Di Sot. 7. Sot itu bunda. Di tujuh itu ya. Sot. Ya, di Iya, sot. Uni. Di 7 Musrikatan. ini ada sholat. Tapi kan Sholatnya kalau sholat ini langsung. boleh Boleh. berhenti, boleh tidak kan? Nah, Iya, tapi lebih di sini utama artinya langsung. sudah cukup. Ya, Jadi kita karena beri artinya konteks sudah ya. cukup, jadi kita kita anggap itu satu Ya, paragraf gitu. Oh, siap. Ada tuh, tuh. Artinya di arti penggalan 1 itu ada sempurna artinya. Iya, artinya sudah Iya. sempurna. Oh, berarti nanti bagi 3 ya, 3 Ya, bagian. tiga. Iya. 1, siap. 7, 8, 16, sama Ya. 17, 21. Karena dalam tasin sholat kan boleh berhenti dan boleh tidak, jadi Boleh. yang dianggap tidak berhenti gitu. Nah, kita ngelihat dari konteks ayatnya. Siap. Siap, Bu ya. Sempurna artinya. Tinggal Iya. dibuang. Nah, itu udah deh ya. Oke. Oh, Ya, Yanti buat 2 ya? Ya. Berarti ini ya karena sholat itu memang boleh berhenti, boleh tidak. Tapi di sini karena kita ambil yang berhenti karena maknanya sudah lengkap. Ya, Ya, Ustaz ya? Ya, kita segimana. Iya. Cukup Ya, kok berarti yang diulangin ya, Uni. Yang depannya ganti ya. An-Nur ayat ke-3 ini terdiri dari 3 bagian, 21 penggalan. Langsung ganti aja ya. Ini
Bagian pertama penggalan 1 sampai 7. 7. Bagian kedua 8 sampai 16. Ya. Bagian ketiga 17 sampai 21. Ya. Langsung ketik aja Oke, Yanti. Bu Yanti. Ya. Ya nih, sudah Yanti ada perintannya, Yanti catat di print aja. Oh ya, biar baik. cepat. Ya. Baik. Uraian Quran surah An-Nur ayat 3 ini dan Yanti bacakan. Penggalan 1 Az-Zani bentuknya KBPA. Ciri kata benda ada alif lam. Ciri PA-nya ada tambahan alif pada huruf pertama akar kata dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya, bukan sih. Ini juga agak bingung. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya Memangnya zanai. jamak ini? Enggak, tunggal Salah, ini. Salah. Tunggal ini. Tadi bingung maka dimerahkan. Ya ini juga heran kok merah. Ya, Yanti masih itu nih. Kan tunggal jamaknya nampak. Ya. Ya, Bu ya. Langsung dulu. Akar Polanya kata kan zanaya. Fa'ilun. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 157, laki-laki yang berzina. 2, lah merupakan huruf makna yang artinya tidak akan. 3, yankihu bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya ada ya di awal, doma di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya nakaha, pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 467 yang artinya dia telah mengawini. Akan. 4. KSAD. Oh iya. Salah terus. Sedang dan akan. Aliran sedang dan akan. Ya. Iya akan. 4, ilah merupakan huruf bermakna yang artinya melainkan. 5, zaniatan bentuknya KBPA. Ciri kata benda ada tambah butoh di akhir. Ciri PA-nya ada tambahan alif pada huruf pertama akar kata dan huruf kedua akar katanya kasrah. Akar katanya zanaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 158. Artinya perempuan yang berzina. Ya, karena KBPA kan kita bisa ganti awan Ya. kan kalau bisa kan. Ya. Jadi Pezina laki-laki. pezina laki-laki, pezina Ya, perempuan gitu pezina ya. perempuan. Halaman kamusnya 158 itu Bu Yanti yang penggalan 1. Akar kata kan sama dengan penggalan 5 kan? Ya. Penggalan 5 158, ini 157. Tapi Bu Rida, yang dibuka kamusnya untuk laki-laki itu zania, azani itu bukan itu Bu Rida. Akar katanya kan sama. katanya. Akar katanya betul zanaya, cuma yang jamak tunggal tadi tuh Di 157. 15. Akar katanya kan di 158 kan? Iya. Sama sih, cuman laki-laki perempuan tuh yang Sama itu akan ada zanin itu kan? yang dibuka dulu kita untuk yang laki-laki dibuka itu. kamu ya. 158. Sama. Berderet dia, laki-laki dulu baru Iya. perempuan urutannya. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina. Uni. Oi. Kan laki-laki yang berzina itu kan zanin, zunan. Sayangku, dengar tadi Ustadz menerangkan kalau pakai alif lam menjadi zani. Iya. Kalau tidak ada alif lam zanin, makanya penggalan ke itu kan zanin. Ada nanti di belakangnya. Nah, iya. Barusan artinya, Ustadz ngomong Yanti tidak dengar. Dengar sih cuma belum mudeng tadi Oh, tuh. belum mudeng. Iya, Yanti lihat di sini ya kok. Di sini zanin, di sini zani makanya Yanti merahkan tadi. Oh, perlu Yanti buat aslinya ya Uni? Enggak. Yang mana?
Yang penggalan 1? Kalau aslinya sebenarnya zaniyu ya Uni ya. Iya, Iya. fa'il. Heeh. Heeh, Janaya fa'ilu. kan akar katanya janaya. Janiyu. Enggak, Nah, kalau pakai dengan alif lam azaniyu aslinya. oh gitu, kena alif Heeh, lam. azaniyu kalau pakai alif lam, kalau enggak pakai alif lam zaniyun itu yang berubah menjadi zanin. Jamin. Jadi itu, ini sebenarnya sudah asli ini. oh Iya. gitu. Sudah Ya deh. asli. Janiyun. Tapi kok domahnya itu jadi hilang Uni. Itu Ya, yang karena huruf kata sia Buya, tadi kata Buya kan, karena kata huruf Buya itu tadi itu ya, heeh. karena ada alif lam, harokatnya menjadi sukun. Sukun. Harokatnya hilang. Jadi karena dia karena kasroh dia disukunkan. Oh, kalau yang Oh, 5 ya hilang zaniyun ya. Heeh. Bukan yang zani yang ya sukun Di di belakang ayat. ini Uni. Ya, yang di ayat. Kalau mau diaslikan kan azaniyu gitu nih. Heeh. Tapi kenapa dia azani? Ya sukun. Mengikuti harokat kata huruf sebelumnya. dengan diuraikan seperti ini saja sudah cukup ya Uni. Udah. Oh ya. Penggalan 1 maksud Rida Uni. Iya, yang satu ini. Penggalan Sukun. 1. Azani. Aslinya itu kan azaniyu. Iya, tapi kan seperti kata Buya tadi Kata tidak Buya, karena pengaruh alif lam. tidak diharokati. Azaniyu memang aslinya azaniyu, tidak Mm-mm. diharokati. Jadi ini untuk mengikuti ni-nya maka diberi sukun. Hmm. Oh iya. Ya, nanti di situ tadi bingungnya Uni, dalam kamus kan zanin. Kok di sini azani? Udah sama gitu tadi tuh. Sementara Kalau zani zanin itu Bu Yanti asalnya dari zaniyun itu Zaniyun. menjadi zanin. Kan banyak yang KBPA seperti itu. ya. Yang huruf Atiyun sia. jadi atin. Atin ya, betul. Ya deh. Yalah. Itu aja sih yang Oke, buat ini. uraiannya cukup seperti ini ya, alif lam. Yanti pakai aliran sedang akan ya? Bukan. Kan aja. Tadi itu Aliran kena salah. kebanyakan. Aliran kebanyakan nih. Ini kata nikah ya dari bahasa Arab berarti ya nakaha nikah. Oke. Oke, sudah Jadi clear ya? dia akan mengawini ya nih. Boleh. Akan aja lah ya. Iya, dia akan mengawini aja. Uni Am- mau tanya Uni. Oi. Apa? Berbeda itu kan panggalan 1 sama panggalan 5 kan sama PA. Heeh. Nah, cuman cirinya kenapa 1 ditambah alif padahal yang 5 tuh patah panjang kan Uni, bukan tambahan alif ya. Kalau 1 ada alif tambahan. Yang 2? Yang di penggal 5 tambahan juga bukannya patah panjang pertamanya. Ya. Yang disepakati fatah panjang tapi Yang ini huruf pertama akar sepakati kata patah panjang ya. panjang. Patah panjang huruf pertama akar kata. Huruf Ya, kedua. huruf kedua akar kata kasrah. Kalau penggalan pertama emang ada alif di depan gitu ya Uni ya. Alif depan itu Enggak, bukan itu yang alif ciri yang kata dimaksud. benda. Alif yang dimaksud itu yang za itu nih. Ya, Jadi kita Kan setelah pakai yang za ada sudah alif. disepakati aja Yanti. Jadi huruf pertama patah panjang. Huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasrah. Oh, iya. Artinya sih beda-beda sama aja artinya. Iya, tapi Pengertiannya Mas. Supaya seragam. agama. Huruf pertama akar kata fatah panjang, huruf kedua akar kata kasrah. Iya. Ya. Ini juga nanti dibain. Nanti udah catat. Uni nomor 1 kan jamak itu nih. Itu nggak ada PKB-nya, KBT-nya, PKBJ-nya. Yang mana sayangku jamak? Nomor 1 itu? Tunggal. Azani itu yang alif panjang itu bukan jamak tuh nih. Itu KBPA sayangku. Fa'ilun. Pola fa'ilun. Fa'ilun ya, fa'ilun. Oh. Udah ya, cukup clear ya? Ya, Ya, tadi Neng. sama Neng, Yanti juga berpikiran kayak gitu tadi Neng.
Iya, selintas kayak jamak. Iya. Tadi saya bilang buat jamak juga. Ya oke. Lanjut ya Uni. Ya, oke lanjut. Oke, nanti lanjut. Penggalan ke-6 KBPA. Nih, yang penggalan 1 tadi posisinya bukan subjek nih. Apa? Posisi penggalan 1 Iya, boleh ditambahkan subjek KBPA subjek, ya, subjek tunggal kan? Subjek tunggal ya. Ya deh, ya. Ya aja. Cirinya? Ciri subjek tunggalnya? Ciri makanya dibikin aslinya azaniyu. Kalau dibuat subjek tunggal berarti ciri subjek tunggalnya apa Brida? Makanya Bu Yanti bikin terpaksa aslinya. panjang Bikin cerita. aslinya. Aslinya dibikin azaniyu. Domah. Itu sudah berubah jadi azani disukunkan karena kepadatan. menyesuaikan dengan ni itu ni. Boleh kayak itu nih. Oh, Nah, iya, iya, bukan memang jadi dia Pak Anu itu karena ni kan. Bukan, kalau domah itu bukan mawau nih ya, makanya dia ya gitu ya Nia. Enggak, iyanya tetap kan akar katanya memang iya. Enggak. Iu-nya itu karena sukun karena enggak beda gitu ya Uni pengertiannya ya Uni. Iya, ini ni. Karena sukun kan sesuai polanya itu kan. Iya. Enggak aslinya azani yu-nya itu. Loh, ya itu kan enggak bukan domah ya. Bukan gitu. Ya di aslinya azaniyu ditulis doma. Ya, maksudnya itu dasar nulis doma itu apa Uni gitu loh. Polanya pola. Fa'ilun. Kan polanya fa'ilun, dihilangkan alif lamnya kan Jadi zaniyun sebenarnya kan. Artinya karena menyesuaikan dengan pola berarti kan? Iya. Iya. Berarti kalau gitu sesuai pola. Jadi ciri apa tuh yang bisa sesuai pola? Nggak ada. Jadi aslinya azaniyu. Menjadi azani mengikuti memudahkan bacaan karena sebelumnya ni gitu ya Uni ya. Iya. Karena sebelumnya nanti. Ini penggalan 3 itu pelakunya. Sebentar yang nomor 1 penggalan 1 dulu. Oke lah. Adik baca ya. Ya, aslinya azaniyu menjadi azani karena untuk memudahkan bacaan adani maka ianya disukunkan gitu ya. Iya. Ya gitu aja. Jadi subjek tunggalnya harkat domah di akhir. Harkat domah gitu aja. Ciri tunggal sesuai kamus. Oke lah. Ya, Bu. Udah. Kemudian lanjut 2, 3. Nah 3 ini pelakunya siapa? Ya. Pelakunya ini hum Bu Yanti. Pelakunya Yanti. Dia lewat tadi. Dini mau ngomong itu ya? Ya? Dini mau ngomong yang mana? Penggalan yang pelakunya itu lah. Ya, oke. Ya, jadi pelakunya huwa, benar. Tapi artinya benar itu dia. Artinya benar, tulis di ininya aja. Salah ketik. Nggak konsisten Yanti. Ininya hum. Nggak cocok antara di kepala dengan di tangan. Sinkron. Nggak sinkron. Yang lainnya gimana? Yang lain oke ya? Iya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Baik. Yang penggalan 6. Au merupakan huruf bermakna yang artinya atau. Yang ke-7. Sebentar, balik dulu. Kepalang mau detail. Nah, kepalang mau detail ini Zaniatan. zaniatannya berarti objek gitu. Ya, objek tunggal. Biar sama-sama rinci Yanti.
Yang penggalan 5 ya? Ya. Janayatan. Oke. Objek. Biar seragam. Terus berarti perlu objek, perlu tunggal Waktu kan? patah ini kan udah tak kelihatan ciri objek patah. Patah Ya maksudnya tain. itu kan harus ditulis gitu nih. Iya. Iya. Palang Yanti membenarkan yang satu, yang ini yang 5 juga sekalian. Bu Yanti, ciri kata bendanya tambah satu lagi. Tamarbuta tambah tanwin. Kan tanwin itu kan, Tanwin. Oh iya. Ciri PA huruf pertama udah. Ciri PA, Ciri objek. Nah, ciri objek OT itu bisa OT langsung OT fathah tain. fathah tain di akhir ya. Ya. Ciri OT, fathah tain nanti baca ya. Penggalan 5 zaniatan, bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tamarbuto dan tanwin. Ciri PA-nya ada tambahan pada ciri huruf PA fathah panjang tadi. Ya udah ya. Ciri OT, ciri objek tunggalnya fathah tain di akhir. Ya. Udah? Ya, oke ya. Ya, lanjut. Enam, sudah tadi merupakan huruf bermakna yang artinya atau. Yang ketujuh, musyrikatan, bentuknya KBPA tunggal. Ciri kata bendanya ada mu di awal dan tamarbuto di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya syarika. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda muf'ilatun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 196. Yang artinya perempuan musyrik. 8 wah, salah tuh. Bagian satu itu. Wah, merupakan bermakna dan artinya dan. 9 azaniatan sama dengan yang tadi ya, SDA ya. Azaniatu KBPA bentuk. Baca dulu benarnya sekalian, jadi biar lemah Uni. Oh ya. Habiskan dulu. Azaniatu bentuknya KBPA. Ciri kata benda alif lam dan tamarbutoh. Ciri PA-nya huruf pertama akar kata panjang. Nah, huruf kedua akar kata kasrah. Akar katanya zanaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 158 yang artinya perempuan yang berzina. 10 lah merupakan huruf bermakna yang artinya tidak akan. 11 yankihu bentuknya KKSAD dengan cirinya ada ya di awal dan doma di akhir. Sekaligus pelakunya huwa. Akar katanya nakaha. Polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 390. Dia telah mengawini. Dia akan mengawini. Ya, masa telah. Iya, salah terus. Ya, oke. Baik. Huruf bermakna artinya atau. Nah, berarti kata sesudahnya itu sama dengan sebelumnya. Berarti objek juga. Objek tunggal juga ini. Ya. KBPA objek juga yang objek tunggal. Ya. Ya. Kemudian ciri OT-nya patah itu aja ya. Oh ya. Ciri kata benda tamarbuta tambah tanwin. Mu tambah tamarbuta tambah tanwin, ada tambah tanwin belakang. Ya, biar lengkap ya Bu Rida. Ya. Ciri PA-nya belum itu. Kalau objek bisa langsung digabung ciri OT patah ya. Ciri PA-nya belum ini. Ciri apa itu yang penggalan 7? Oh iya, ciri PA-nya belum. Huruf pertama di hawalimu. Kedua akar kata kasrah. Ciri OT fathah tain. Oke.
Jadi, Pola kata kerjanya af'ala itu Bu Yanti. Dhamma Iya. sukun kasroh Roba Yanti. kasrohi ya. Heeh. Dhamma Mu- sukun BPA-nya kasroh. mu di awal. Mufilatun. Ilatun. Musrik itu pakai iye, mushin apa? Ya, SY. SY musyrik. Musyrik. Tambah y aja, Pakai Y. nah. Sudah sudah S itu Y. Ya. S. SY. Jadi Karena huruf Arabnya shin, bukan sin biasa. ya shin Shin titik pakai 3. titik. Syarika. Tiga. Mufilatun. Nanti baca penggalan 7 dulu ya Uni. Ya, silakan. Penggalan 7, musyrikatan, bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya ada mu di awal, ada tamar butoh dan tanwin. Ciri PA ada mu di awal dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri objek tunggalnya fatatain. Akar katanya syarika. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'ilatun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 196, perempuan musyrik. Ya. Tambah Y sesudah Ya, S. sudah. Udah, Sudah. oke, baik. 8 enggak ada masalah. Zaniatu KBPA Yang sama dengan Subjek tadi tunggal. kan? Subjek tunggal. ST juga tambah ST. Zaniatan. KBPA subjek tunggal. Oh, ini subjek ya ini ya? Iya. Pendomah itu. Ciri KBA. Uni boleh nanya Uni. Oh, boleh. Apa Pak Dam? Yang sudah kita sudah pelajari Uni. Setiap patah tain itu selalu diikuti oleh alif kan gitu. Ya, kecuali tamar butoh. Galak Pak Dam. Itu dulu yang mampu anjing teman-teman nih. Awak justru nanya itu sampai pertanyaannya dijawab beradik. Ya nih Pak Dam ya. Dijawab. Lata baca di Uni pikiran Pak Dam. Sebelum Pak Dam menggugat. Sudah dijawab. Langsung tak kono sih berida. Bukan pertanyaan lagi gitu. Uni tahu isi hati Pak Dam tuh apa. Skakmat. Lah dua tahun awak bersama. Lah mulai paham nih masing-masing. Takoloh Pak Dam, takoloh ya. Ya, penggalan 9 ya nih. Iya, jadi setiap kaidah ada pengecualian. Pengecualiannya tambar butoh gitu Pak Dam ya. Oke. Iya. Semangat Pak Dam. Tak perosok Abu Yanti ya. Aduh, tak perosok dengan narang biar. Tak perosok di Kubangan Pak Dam. Ada sampai pertanyaan lah. Jauh-jauh. Didahului mampu jalan Pak Dam lagi bola tangguang kau nih. Iya, langsung di smash deh nih. Itu kalau main bulu tangkis lama mana tuh Pak Dam. Waduh. Iya, smash itu berlakak di kapal tuh ini. Ya. Oke, lanjut Bu Yanti ya. Ya, kita lanjut ya. Intermezzo Bapak Ibu ya, biar segar. Biar seger. Nanti baca 9 dulu. Penggalan 7 berarti bagian pertama kan? ya Uni ya. Dapo nih ya, justru hiburan segar nih. Iya. Artinya pezina perempuan ya Yanti? Iya. Iya, pezina perempuan. Baik. Penggalan 7 bagian 1 ya Uni ya. Berarti slide-nya ini ya.
Nanti dipotong ya, nanti. Oh ya, nanti Yanti tinggal cut Bu. Ini nanti artinya juga Yanti bisa. Iya. Ciri PA-nya juga. Ciri PA-nya sama seperti Iya, tadi. disamain aja. Huruf Sama huruf pertama kata patah panjang. Huruf kedua kasroh. Samakan, nanti seragamkan itu. Pelaku penggalan 11. 6. Oke, 10. Ya, pelaku penggalan 11. Tapi artinya malah telah. Oh, ini enggak sinkron memang, dia telah. Pelaku Bu Yanti. Iya. Udah. Itu kan copy paste dengan tadi, Bu Rida. Oh ya. Dia akan mengawini. Di Mahmud Yunus halaman 467 sama artinya. Mengawini ada. Oh, Yanti ngambil di mana? Munawir. Oh, di Yunus saja ada kan? 467. Tapi akar katanya nggak ada. Akar katanya nggak mana, Dinda? 467 ada. Mana? Ya, yang dibuka. Coba cek dulu. Kenapa yang diambil di Munawir kemarin? Katanya kan nakaha kan? Itu di bawah sekali mengawini, paling bawah. Paling bawah kiri. Tapi nggak ada tanda kurungnya ya? Kan tanda kurung itu. Ada tanda kurung. Dalam tanda kurung. Nakaha itu. Iya. Di kamus kami tidak ada kurung, Rida. Oh, di kamus besar tidak ada kurung. Tambahin Oh, sendiri. kamus kecil ada. Tambahin sendiri. Tambahin sendiri. Kamus kecil ada. Bapak Ibu, kalau soal tanda kurung itu kita bisa melihat kalau dia ada kata, kemudian ada kata di sebelahnya, berarti itulah akar kata gitu ya. Kurungi sendiri. Oh ya. Dia kan ada akar KKSA di sebelahnya kan? Ya, berarti itu akar kata. Kalau dia ya manusia kan yang buat, jadi kalau enggak ada tanda kurungnya dikurungi aja. Ya, mungkin nanti yang tak terlihat kemarin. Iya. 467. 467. Dah. Dia akan mengawini. Ini. Lanjut. Baik, nanti lanjut dengan penggalan 13. Illa, bentuknya huruf bermakna yang artinya melainkan. 14. Zanin. Kata benda apa zanin ini? KBPA. Yang diomongin Ustaz tadi. Iya. Kalau hilang alif lamnya menjadi aslinya itu zaniyun itu Bu Yanti. Zaniyun menjadi zanin. Itu dia yang buat Yanti ragu lihat di kamus tuh Bu Rida. Zanin ini apa gitu. Sama dengan atiyun menjadi atin. Nah, seperti contoh ini tadi kan. Ya, baik. Zanin bentuknya KBPA. Ciri kata benarnya kasrah tain. Ciri PA-nya ada huruf laju kagok. Huruf pertama akar kata ada kata panjang. Dan huruf kedua akar kata kasrah. Nanti yang diseragamkan dengan yang tadi. Akar katanya zanaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benarnya fa'ilun. Yang terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 158 yang artinya pezina laki-laki. Jadi baik. Yang baik yang ke-15 au artinya atau. 16 musyrikun bentuknya KBPA tunggal. Ciri kata bendanya ada mu di awal dan domatain di akhir. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya syarika, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda muf'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 196 laki-laki musyrik. 17 uah merupakan huruf bermakna artinya dan. 18 hurrima KKL pasif. Bentuknya KKL pasif. Ciri pasifnya huruf pertama akar kata doma, dan huruf kedua fathah. Kasrah. Kasrah. Pelaku pasifnya huwa, akar katanya haruma, pola
pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahfuz Yunus halaman 101. Dia telah mengharamkan. Nanti slide ini dipotong sampai penggalan 16 ya Bu Yanti. Ya. Ya. Nanti. Aunya belum ada bentuk au. Aunya huruf bermak. Iya, lupa itu. Oh iya. Iya Bunda, makasih Bunda. Ya. Lihat juga Bu Eli. Dan pezina perempuan tidak akan mengawininya. Laki-laki musyrik. Nanti berarti sampai Zanin situ itu posisinya subjek juga kan Uni? Berarti ya subjek itu. Subjek ya. KBPA subjek tunggal. Janiun. Bu Yanti, penggalan 13 tuh melaikan tuh apa tuh? Melainkan. Uce kok jablay tadi itu? Menjablaikan. Ada aja. Sineng ko yun. Jeli matonya jeli. Malaikan itu berarti mayuan tuh Bu. Iya. Lai aduh. Iya makanya jalian tadi Pak Dam. Saya gue dengan zina-zina, gue bingung ya. Iya, betul Bapak lagi ya. Iya. Alhamdulillah, makasih Neng. Makasih. Tambahkan ST-nya Bu Yanti, Zanin. Uraiannya sama dengan yang tadi Yanti ya, subjek tunggal, ciri anunya uraian. Coba Yanti ulang Yanti. Sebentar nih. Ini Bu Yanti buat aslinya Bu Yanti. Aslinya Zaniyun. Kasih panah jadi Zanin. Urai dulu ya. Urai ya. Penggalan 14 Zanin bentuknya KBPA subjek tunggal. Aslinya Zaniyun karena untuk memudahkan bacaan ia menjadi sukun. Mana ya jadi sukun? Ia menghilang. Ya. Oh yang di sini ya. Yang panggalan 14 Yanti. Jadi nitip harkatnya pada ni itu. Itu. Pindah ke nun. Pennya. Tanwinnya pindah ke nun. Nitip harkat pada ni. Mau nitip harokat. Nitip tanwin. Ni. Keni menjadi nin gitu ya? Iya, menjadi zanin. Berarti aslinya zaniyun biasa Berida? Iya, zaniyun aslinya. Aslinya zaniyun. Untuk memudahkan bacaan, ianya menghilang dan menitip harokat keni sehingga zanin. Terus ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri PA-nya. Ciri kata benda tanwin. Tidak ada alif lam di situ kan? Penggalan 14 Yanti. Iya, tanwin. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri kata bendanya tanwin. Kasrat. Oh, tidak boleh kasratain ya? Tanwin. Bagus. Kalau ciri kata benda itu tanwin, kalau enggak alif lam gitu. Nanti buat kasratain. Ciri kata bendanya tanwin, ciri kata pelaku PA-nya pada huruf pertama akar kata ada kata panjang dan huruf keduanya kasrah. Akar katanya zana ya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata ciri subjek tunggalnya Bu Yanti. Domatain. Ciri subjek tunggal domatain. Kan aslinya ada tadi kan, zaniyun. Itu yang ditulis Uni kan udah nulis itu. Iya. Nah. Ciri subjek tunggalnya domatain di akhir. Langsung aja ya subjek tunggal ya. Ulang bacanya Burida. Ya, boleh. Zanin bentuknya KBPA subjek tunggal.
aslinya zaniyun. Ianya menghilang menitik harokatnya kepada ni sehingga menjadi zani. Ciri kata bendanya ada tanwin. Ciri PA-nya huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua kasrah. Ciri subjek tunggal domatain. Akar kata zanaya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 158, berzina laki-laki. Iya. Bacanya bukan i-nya yang panjang fa'ilun. Yanti tadi bacanya fa'ilun. Ya salah. Zadaya. Fa'ilun. Iya. Nah, kemudian karena di au berarti ini juga sama. Sama ya. Subjek penggalan 16-nya juga subjek. Ya, subjek tunggal. Jadi 16 subjek tunggal. Subjek tunggal. Jadi ciri ST-nya langsung aja seperti tadi. Ciri ST. Domatain ya. Enggak tain kan itu? Tanwin ya? Iya. Musyrikun. Ya. Ya. Itu aja tambahnya kan nih? Iya, itu aja. Laki-laki musyrik. Ya. Ciri kata benda ini pola kata kerjanya af'ala, udah. Iya, af'ala. Muf'ilun kan Bu Yanti? Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya muf'ilun, artinya laki-laki. Ya. Ciri kata bendanya itu diawalimu tambah tanwin. Jangan domatain. Domatain ciri subjek tunggal. Subjek, iya Yanti. Ya. Sudah. Ya, oke. Kata benda mu di awal dan domatain. Bukan domatain. Bukan domatain, tanwin. Ciri subjek tunggal baru domatain. Ya. Salah baca. Oke. Ciri PA-nya belum? Ciri PA huruf pertama diawalimu, huruf kedua akar kata kasrah. Iya. Iya. Berarti ciri PA dulu baru ciri ST. Ya. Penggal 16, musyrikun, bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada mu di awal dan tanwin. Ciri PA-nya mu di awal dan kasrah. Ciri subjek tunggal. Huruf kedua akar kata. Huruf kedua akar kata kasrah. Cepat bayar ini. Huruf kedua akar kata kasrah. Ciri subjek tunggal domatain. Akar kata syarika, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'ilun. Yang terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 196, laki-laki musyrik. Bilangkan yangnya. Oke, yang ya. Laki-laki musyrik. Jangan pada bayi di S ya. Ya. Ya, oke. Kemudian penggalan 17, 18. Purrima KKL pasif. Ciri KKL-nya dulu ya, nanti fathah di akhir ciri KKL. Iya. Baru ciri pasif. Bu Yanti panjangnya pasifnya Bu, kan muat tuh. Iya. Singkatnya. Iya. Nanti ya Dika belakangnya nanti. Bu Yanti, ciri pasif. Ciri pasif itu bukan huruf pertama akar kata, tapi huruf pertama. Huruf pertama doma. Kebetulan dia sama dengan akar kata. Kebetulan dia sama dengan akar kata. Jangan pakai akar kata kalau huruf pertama. Karena di pola yang lain dia enggak sama dengan akar kata. Jadi domanya di awal gitu. Ya, huruf pertama harakat doma, huruf kedua akar kata harakat kasrah. Hanya buang aja akar. Ciri pertama ciri KKL-nya dulu Yanti. Ciri KKL fathah di akhir. Ciri PSF itu ciri pasif. Kok Yanti kasrah ya, Frida ya? Kasrah. Kan kasrah itu hurri kan? Ya kalau yang fathah itu ciri KKSAD pasif.
Galak ragu kasrah dengan fathah tuh. Kalau fathah untuk kakak SAD pasif. Baris bawah. Iya, itu nih belajar itu baris bawah, baris di atas ya tuh. Karena pakai kasrah fathah. Gelarnya. Nah, kasrah itu udah nasional Bu Yanti. Iya sudah Pak. Udah Bapak belajar, bari di atas, bari di bawah. Bari di depan. Di depan U. AIU. Kayak nyanyi lagi ya. Artinya Bu Yanti karena pasif, dia telah diharamkan. Oh. Diharamkan. Itu masih aktif kalau mengharamkan. Ya. Yang dibaca lagi ya, penggalan 18. Hurrima. Bentuknya KKL pasif. Ciri KKL-nya ada fathah di akhir. Ciri pasifnya huruf pertama doma, huruf kedua akar kata kasrah. Pelaku pasifnya huwa, akar katanya haruma, pola kata kerjanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 101 yang artinya dia telah diharamkan. Ya. Perlu enggak kita tambahkan pola pasifnya ini? Di sebelahnya. Fu'ila ya nih. Fu'ila Yanti, biar lebih lengkap Yanti. Jadi ini. Garis miring, pola pasif, fu'ila gitu ya. Sambil kita membenakkan pola-pola ya. Untuk ke arah yang lebih baik, enggak apa-apa ditambah nih. Fu'ila ya nih. Iya. Fu'ila. Fa'ala jadi fu'ila. Fu'ila, fa'ala, pola pasifnya fu'ila. Dan Oke, baik lanjut. Ya. Nanti lanjut ke penggalan 17. Wah, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Ke-18 ini sama aja lah itu saya baca. Ya, samakan ya. Ya. Buang waktu aja. 19 zalika, kata tunjuk jauh yang artinya demikian itu. 20 alai, merupakan huruf bermakna yang artinya atas. Penggalan 21 al-mu'minina, bentuknya KBPA jamak. Jadi kata bendanya alif mu di awal dan alif lam. Ciri PA-nya dulu Yanti kan duluan alif lam baru mu. Oh iya sudah. Jadi kata bendanya alif lam dan mu. Yang itu ya nih. Ciri PA-nya Di awal. mu dan kasrah. Ciri jamak ya sukunna. Yang kasrah jangan lupa Yanti biasakan huruf kedua akar kata kasrah. Ya. Jangan kasroh aja, huruf kedua akar kata kasroh. Huruf kedua akar kata. Baik, ciri PA-nya ada mu di awal dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri jamak ya sukunna. Akar katanya aminah. Pola kata kerjanya af'ala. Kata benda tunggalnya mu'minu. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Kenapa enggak tanwin kata benda tunggal itu kan mu'minun. Iya. Nah, nulisnya Yanti salah Yanti. Kalau mu anunya pakai waw. Ya mu'minun. Rumahnya Hamzah pakai waw. Gimana Bu nih? Yang ini nulisnya mu, kata mu, maka jadi hamzahnya di atas waw gitu. Nah. Oh. Rumahnya Hamzah. Nah, gitu ya. Ya. Minun. Oh. Nah, gitu. Mu'minun. Seperti ayat di atasnya ya nih. Mu'minun. Ya, di atas kan mu, pakai waw. Kalau baru kayak itu ya nih. Ya. Oh, iya salah. Siap, kalau salah. kalau mi misalnya mi, ya di atas ya dia mi misalnya. Oh, dia pakai rumahnya gitu ya. Ya. Rumahnya sesuai harokat. Ya. Kata benda tunggal mu'minu. Mu'minun kok mu'minu?
Mukminun. Pola kata benda tunggal mukminun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'ilina. Ya. Seperti dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49. Betul ya, Poni? Orang-orang yang beriman. Ya. Oh, berarti sekarang Yanti artikan. Ini udah ya nih? Ya, udah. Oke. Berarti di sini Itu penggalan itu bukannya huruf jar nih. Ala itu nih. Penggalan 20. Oh ya, huruf jar. Penggalan 18 artinya belum diperbaiki nih Bu Yanti. Enggak, tapi disamakan tadi dengan penggalan. Menghemat waktu, Pak Dam. Ya, ada kata yang sama tadi Pak Dam. Iya. Berarti penggalan 21 tambah huruf jar. Ciri KB. Iya, iya. Oh, ya. Huruf jar. Ciri KB tambah mu, alif lam, mu tambah huruf jar ya. Huruf jar dulu, huruf jar, alif lam tambah mu. Ya. Sebutkan mana yang dulu Yanti, huruf jar, alif lam, mu gitu. Jadi kata benda ada huruf jar sebelumnya dan alif lam dan mu di akhir. Didahului huruf jar, diawali Kok alif lam belepotan dan Bu mu. Yanti? Hah? Iya kok. Belepotan. Galak gitu. Iya. Galak gitu Pak Dam. Seharusnya didahului oleh huruf jar. Diawali oleh alif lam dan mu gitu. Iya. Ya. Lang. Jadi kata benda didahului oleh huruf jar dan alif lam. Diawali alif lam dan mu. Ini galak ngomong belepotan. Jadi kata bendanya ada huruf jar. Air mau keluar dari mulut semua. Jadi kata benda ada huruf jar sebelumnya. Didahului huruf jar tadi. Didahului. Terbalik. Lang. Kalau orang gaek karena kepala susah mempeloknya Bu Yanti. Tak mau dia nurut Pak Dam tuh. Tenang aja Bu Yanti, ini tahun depan kok ini laporannya. Tenang saja, kan tahun depan ini masih. Lagi si Neng itu yang kedua tuh udah kebagian nanti Pak Dam. Di laporannya telah dikelas 9 Bu Yanti. Ya. Jadi kata benda diawali oleh huruf jar. Didahului. Didahului Yanti, ditulis ya. Aku tulis tapi nulisnya juga diawali ya, Wek. Bu Yanti udah dihitung Pak Zam, Pak Dam dan salam Yanti udah 5 kali deh. Oke lah. Enggak apa-apa. Itu proses Pak Dam. Iya, enggak apa-apa kan. Kita cari yang elok tuh lah kan gitu. Ya, betul. Baik, nanti ulang dari awal. Ini grogi ada Pak Dam. Penggalan 21 al-mu'minina bentuknya KBPA jamak. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan diawali oleh alif lam dan mu. Kok jadi gugup? Iya. Gara-gara Pak Dam. Ciri PA-nya ada mu dan huruf kedua akar kata kasrah. Ya. Ciri jamak ya sukunah, akar kata aminah, pola kata kerja af'ala, pola kata benda tunggal. Kata benda tunggal dulu. Kata benda tunggal mu'minun, pola kata benda tunggal muf'ilun, pola kata benda jamak muf'ilina. Ya. Udah 89 orang-orang yang beriman. Sekarang artinya berarti artinya dipecah ya. Pecah sampai penggalan 7 dulu. 7 itu apa? Sampai kata perempuan musyrik. Sampai di koma ini nih.
Kayak gitu. Yuk, arti bagian pertama. Pezina. Pezina laki-laki. Pezina laki-laki. Ya, pezina laki-laki tadi ya. Pezina laki-laki. Tambah aja pezina di awal. Iya. Pezina Laki-lakinya kecil. laki-laki. Hah? Laki-lakinya kecil. Pezina laki yang tidak Yang berzina itu coret. Hapus. Laki-laki kecil tidak bisa berzina, Bu Rida. Pezina laki-laki yang tidak akan mengawini melainkan perempuan yang pezina. Perempuan pezina. Mungkin lebih tepat menikah barangkali enggak ini. Agak janggal bunyinya. Pezina laki-laki tidak akan mengawini melainkan. Kalau mengawini harus langsung ketemu objek kan ya? Nah, makanya Diganti tidak aja akan menikah. Menikah aja ganti. Menikahi ya, menikahi. Nggak usah ada pakai ini, tidak akan menikah. Karena Melainkan tidak akan menikah. Melainkan. Kurang Ya, N tuh. melainkan. Kurang N-nya, melainkan. Melainkan. Perempuan yang Menikah. Menikah Udah benar tadi. Melainkan yang N-nya kurang. Melainkan perempuan. N-nya kurang. Pakai dengan. Ya, melainkan dengan pezina perempuan. Nauzubillah min dzalik gitu kita kalau baca ayat ini. Melainkan dengan perempuan. Dengan pezina perempuan. Oh, nauzubillah dengan pezina. Nah, perempuan atau perempuan musyrik. Musyriknya S-nya tambah Y. Atau perempuan musyrik itu. Musyriknya tambah Y deh. Ya, perempuan musyrik. Titik. Nah, gimana Pak Dam? Tambah SY. Oke, ini ya. Pezina laki-laki tidak akan menikah melainkan dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik. Nah, gitu ya. Maksudnya pezina laki-laki tidak boleh nikah kecuali dengan gitu ya. Oke. Sama itu perempuan musyrik harus dengan perempuan musyrik. Baik. Dan perempuan zina. Nah, ini nih perempuan pezina ya, pezina perempuan ya. Iya. Dan di awal tuh enggak huruf besar Bu Enti? Kan awal kalimat. Ini karena dia motong, belum dipisah Bu Rida. Masih satu. Tadi kan jadi satu. Oh iya. Pezina. Merinding mendengar kata-kata inilah. Iya. Itu kata Buya tadi kan ngeri kata Buya. Iya. Dan nanti di ayat yang selanjutnya yang lebih ngeri lagi. Disamakan dengan perempuan musyrik ini. Kalau baca ayat ini kita dianjurkan membaca nauzubillah min dzalik gitu. Iya. Dan pezina perempuan tidak akan menikah ya Bu Nia tadi ya. Menikah. Sebentar. Ini karena ada objeknya berarti menikahinya. Ada nyanya kan? Ya, menikahinya. Ya, betul. Dan pezina perempuan tidak akan menikahinya melainkan dengan pezina laki-laki. Melainkan tuh N-nya kurang juga tuh. Oh iya. Itu kata Sineng tadi melainkan pezina laki-laki yang berzina delete atau laki-laki musyrik. Ya. Dan pezina perempuan tidak akan menikahinya melainkan dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Itu ya? Iya. Oke, Pak Dam. Oke, ya. Oke, mantap. Sekarang kita ke arti bagian ketiga. Dan diharamkan yang demikian itu atas orang-orang mukmin. Demikian itu
jadi Dan subjeknya. dan yang demikian itu Maju ke depan yang demikian itu. Diharamkannya ke Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang bagi. Artinya Allah memang, tapi kan lentur, jadi sesuaikan, diharamkan bagi kan, bagi orang-orang yang beriman. Nauzubillah min dzalik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Titik. Nanti arti bagian ketiganya keseluruhannya digabung. Ya, nanti. Alhamdulillah. Cepat ya. Sejam juga. Iya. Baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas definisinya. Nanti diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, hari sudah semakin banyak yang hadir ya. Jadi dengan ini Uni sampaikan permohonan atau pengertiannya ya, mohon pengertiannya. Untuk saat ini Bapak Ibu, kita dapat ayat wajib itu di akhir-akhir. Kalau tahun kemarin kita dapat ayat wajib untuk tampil di ba'da subuh itu awal, makanya kita mendahulukan Al-An'am. Nah, saat ini kita dapatnya ujung. Jadi nanti coba lihat, perhatian, ujung-ujung ayat di ujung itu kita semua yang mengisi tiap hari. Iya. Nah, jadi berarti kita di awal ini mendahulukan tugas kelas, An-Nur kita dulukan. Ya. Karena nanti setelah IPIT itu ayat 101 baru akan ya, masih jauh. Nah, jadi sebelum itu berarti kita selesaikan An-Nur. Jadi semuanya jalan Bapak Ibu ya, jangan berpikiran mendahulukan yang Al-A'raf, An-Nur nanti. Jangan, karena waktu kita kan berjalan terus. Jadi dan perputarannya beda dengan tahun kemarin. Jadi kalau ingat tahun kemarin memang kan kita mendahulukan Al-An'am. Mengapa? Karena memang kita dapat jatah duluan kan. Nah, yang tahun ini kita dapat jatahnya di akhir. Nah, makanya kita dulukan, kita balik jadi jadwalnya, kita dulukan An-Nur, baru sambil jalan mendekati ininya, mendekati jadwalnya, baru kita ke Al-A'raf. Jadi mungkin untuk 2 pekan atau 3 pekan ke depan kita masih An-Nur. Karena nanti 101 baru akan ini ya. Tapi tetap semuanya bersiap-siap ya, jangan berpikiran Belanda masih jauh, Belanda jauh gitu ya. Jangan ditunda, kalau ada waktu untuk mengerjakannya kerjakan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mendahulukan ayat yang dulu ya Uni. Jadi kalau harusnya ayat 2. Iya. 2, 3, 4 itu. Jadi biar teratur Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang akan datang berarti Pak Mursid. Pak Mursid siap? Mana Pak Mursid? Pak Mursid. Ya, Bu Ning. Itu malah nanti sesudah Idul Adha kan masih panjang waktunya. Kan kita hari ini terakhir ya untuk kelas kita ya. Iya. Lagi dikerjain Uni kemarin itu kan. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kenapa Uni dulukan Pak Mursid, Yanti Uni dulukan itu ada tujuan, ada udang di balik gendumnya. Udang di balik bakwan Uni. Aku tahu. Biar bisa membantu teman-temannya nanti gitu. Aku tahu. Oke ya. Ya, Uni. Baik, jadi alhamdulillah ayat 1 dan 3 selesai. 3 selesai itu nampaknya ya, tinggal memperbaiki revisi Uni. Revisi dikit ya. Baik Bapak Ibu, setelah Uni perhatikan surat An-Nur itu banyak sekali pengetahuan di dalamnya ya. Antara lain yang sudah kita bahas di surat Al-Ankabut mengenai bilangan. Nah, itu di An-Nur muncul lagi Bapak Ibu. Iya.
Muncul lagi bilangan. Jadi Uni pikir, ini berarti kita harus mengulang dulu sedikit bilangan ya. Kemudian ada tambahannya. Kalau di An-Nur ini ada bilangan urut. Bilangan Ya. urut tahu kan Bapak ya, Bapak Ibu ya? Ya. Yang Pertama, ke-1, tiga, yang satu kedua, itu ya. yang ketiga. Heeh. Jadi itu ada tambahannya. Untuk itu mari kita review sedikit. Kita review sedikit bilangan. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Harus benar. Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Baik. Jadi kita ulang sedikit bilangan. Bilangan terus terang Uni cuma satu sumber ya dari buku ini ya Uni ambil. Oke, untuk mengingatkan kembali. Bilangan ya ini uniknya ya bahasa Arab, bilangan 1 dan 2 itu harokat kata benda sama bilangannya sama ya. Jadi kalau un, kalau an, kalau in itu ya maksudnya ya. Dan mereka tidak KBM. Ya, jadi untuk bilangan 1 dan 2 harokat bilangan dan kata bendanya sama. Dan susunannya kata benda duluan baru bilangan. Kemudian tidak KBM, bukan KBM. Itu ya? Ya. Ya. Kemudian untuk bilangan 3 sampai 10, nah ini ya yang banyak, 3 sampai 10 ini harokat bilangannya bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung posisi. Apakah dia posisi subjek, objek, atau ada huruf jar gitu ya. Itu harokat bilangannya untuk 3 sampai 10. Tetapi kata bendanya itu harus kasroh. Dan jamak. Nah, itu ya. Ya. Dan mereka merupakan KBM. Ini ulangan ya. Bilangan 3 sampai 10 diikuti kata benda jamak kasroh. Karena mereka KBM. Jadi misalnya contoh yang ini masih yang lama dipakai tapi nanti kita lihat di ayat. Sama niyata azwajin. Nah, gitu ya. Jadi azwajin ini jamak. Kemudian salah sati ayyamin. Jamak juga. Jadi jamak kasroh ya. Oke, untuk bilangan 3 sampai 10. Bilangan berada sebelum kata. Jadi susunannya bilangan dulu baru kata benda. Kata bendanya wajib jamak dan kasroh. Oke, Bapak Ibu, 3 sampai 10. Bilangannya wajib jamak dan kasroh. Ya. Kemudian untuk belasan, nah belasan lain lagi. Kalau belasan ini bilangannya tetap baik posisi domah, posisi fathah, posisi kasroh tidak ada perubahan bilangannya ya. Kecuali 12. Nah, kata bendanya, nah ini yang uniknya, kata bendanya harus tunggal dan berharokat fathah. Ya. Oke. Jadi untuk bilangan belasan itu harokat bilangannya seragam. Tidak ada bentuk domah, kasroh, tidak ada, semuanya bentuk fathah ya. Jadi tidak ada ahada asyari ya Uni ya? Tidak ada ya, tetap. Nah, kemudian syaratnya kedua adalah kata bendanya tunggal. Nah, ini ya, yang sering lupa, kata bendanya tunggal dan fathah atau fathatain ya. Dan bukan KBM, otomatis bukan KBM. Jadi misalnya 11 bintang. Jadi ahada asyara kaukaban. 15 anak. Khamsata asyara waladan. Jadi kata bendanya tunggal fathatain. Oke? Halo? Ya, oke.
Ya, jadi misalnya 15 buku. Jadi apa? 15 buku, Yanti. Kamsata Asaro. kitaban. Kitaban. Nah, kitaban gitu ya. Jadi Kitaban. kamsata asyara kitaban. Kitaban. Kalau satu kan kitabun, kalau Ya. ya ini harus fathah tain. Jadi kitaban, gitu ya. Ya. Oke. Kitabun, katiban. Nah, sekarang bilangan puluhan. Kalau bilangan puluhan, ini posisi bilangannya itu bisa domah, fathah, kasroh. Nah, ini agak beda dikit. Tetapi kata bendanya sama. Tunggal dan fathah tain. Dan juga bukan KBM. Jadi beda dikit dengan belasan. Kalau yang puluhan itu, kata bilangannya itu kalau dia posisi subjek berarti domah seperti ini, posisi subjek bisa fathah ya atau kasroh. Tapi syarat lagi yang kedua adalah kata bendanya wajib tunggal dan fathah tain. Jadi misalnya 20 anak, isruna waladan. Oke? Ya. 50 tahun ada di ayat kemarin, ayat ipit ini ya. Khamsina aman. Jadi posisi bilangannya bisa domah, fathah, kasroh. Tapi kata bendanya wajib tunggal dan fathah tain. Sama dengan atas ya. Otomatis bukan KBM. Oke? Ya. Lanjut. Uni boleh tanya nih. Tunggal, fathah tain. Untuk bilang belasan, kan tadi harkat bilangannya tidak berubah dalam posisi domah, fathah, atau kasrah. Nah, bagaimana kita mengetahui dia di posisi domah ini? Apakah kata ini dia di posisi domah kah dia atau fathah kah atau kasrah? Kalimat itu kan posisinya kan bisa dilihat di kalimat. Oh, berarti lihat di konteks. Posisinya dalam kalimat. Ya. Oh, harus lihat di ayatnya dulu. Ya. Kan kita udah belajar bahwa posisi kata dalam kalimat kan? Ya. Oke. Baik, kita lanjut. Yang lain ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Kalau ratusan seperti ini ya. Kata bendanya tunggal, tapi kasroh tain. Nah, berarti KBM. Dan KBM. Perhatikan, jadi ingat-ingat ya. Jadi catatan ini jangan hilang. Kalau ratusan, kata bendanya itu tunggal tapi kasroh tain dan mereka KBM. Jadi misalnya 100 buku. Atau kitabin. Jadi tunggal tapi harus kasroh tain karena dia ber-KBM. 400 batu misalnya. Berarti di atas yang membedakan itu di atas ini di atas 400, 500. Halo, Api. Yang namanya ratusan itu mulai dari 100 sampai 900. Ini contoh nawai. Contohnya 400. 1000 itu udah masuk ribuan. Masuk ribuan. Oh ya, 1100, 1200 sampai 5000 batasnya. Ya 5000 lebih gitu ya. Allahu Akbar. Kalau ribuan itu 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 sampai 90 ribuan. Sampai 90 ribuan. Astagfirullahaladzim. Ya. Receh berarti. Ini pelajaran SD. Ribu. Sampai 9.999 nih ya. 999. Ribuan itu maksudnya ribu. Kalau itu mah udah pecah-pecahan. Sampai hampir 1 juta. Ya. Uni berarti 900 itu kalau KBM ya Uni. Uni 4.500 masuk ribuan ya. Bilangan iyalah. Bilangan Susi gimana Susi? Bilangan ratusan itu KBM. Iya, jadi ratusan dia KBM. Cuma yang harus kita pahami dikit adalah kata bendanya itu tunggal. Jadi jangan berpikiran 400 kan banyak. Tapi bendanya harus tunggal, gitu ya. Itu peraturan. Iya.
Uni, bilangan ratusan itu kan bisa saja bergabung dengan puluhan, Uni. Misalnya 150. Nah, gitu. Iya. Gimana Ya, kita kan bacanya, Uni? ratusan, Bu Rida. Hah? 4.500. Enggak, misalnya 150. 4.500 berarti ribuan. Itu kita contohkan, kita Uni. batasi dulu ratusan, ribuan karena itu peraturannya lain lagi, tambah ribet. Oh, ada lagi kan, Uni? Iya, tambah ribet karena Ada lagi. nanti Ayo, sip. Coming soon, Uni. Coming soon. enggak, bilangan Campuran mohon itu maaf, campuran. bilangan Bapak Ibu mohon maaf, ini Uni ibaratnya macak-macak sendiri ya. Belum masuk ada dah. yang membahas bilangan, tapi Uni berkat karena ingin teman-teman Karena ada di paham, ayat, karena kan? di ayat kita banyak bilangan, makanya Uni memberanikan diri menyampaikan ini. Oh, baik. Ya. Berarti yang 150 enggak ada di ayat mungkin ya, Uni ya? Yang dia gabungkan itu. Bisa, belum ketemu yang jelas. Biasanya Setelah Uni buat baca-baca itu ribet rupanya yang pakai yang 50, 500, yang misalnya 125 misalnya. Weh. Nah, misalnya 75 gitu nih. Iya, Kan beda puluhan tuh kan? berarti. Antara puluhan dengan satuan. Kalau Ya, maksudnya kepuluhan kali ya. 75 berarti puluhan sama dengan satuan. Iya. Itu beda lagi peraturannya. Oh. Iya, Berarti ada beda itu lagi. nih di ayat. Sekarang pokoknya ratusan ayat sama ribuan. Ada itu kalau angka itu. Ya bulat-bulat angkanya. Enggak pecahan-pecahan gitu. Jadi makanya Uni ambil yang bulat-bulat dulu aja. Iya, berarti ratusan sama ribuan. Dah itu dulu ya nih. Iya, Puluhan. Kenapa belasan Uni ambil karena ada di ayat belasan gitu. Iya, 12. Ya. Golongan. 12 bulan. Oke ya. Ya. Iya. Uni udah baca-baca yang banyak itu, waduh. Orang mudeng. Karena Uni lihat, berubah-ubah banyak sekali syaratnya gitu. Uni. Ya, oke, baik kita pelajari apa Paham yang aja kita ini udah perlukan di syukur ya, ayat Uni. dulu Paham ya. aja ini udah Yang ini syukur. aja dulu lah. Kita ambil apa yang ada di ayat dulu. Kemarin ribuan karena di ayat IPIT ada gitu ya, 1000 kurang itu ya. Saya juga ada nih mau nanya. Ya, silakan. Al-Khomi 1. Apa? Itu Al-Khomi 1. Ah, nanti ada itu yang urut kata Uni itu. Nanti ada itu materinya. Oh Yang iya, bilangan urut, itulah yang bilangan itulah yang mau Uni sampaikan, MRI. Itu namanya bilangan urut. Ya, yang kelima kan, yang kelima. Beda. Ini bilangan biasa. Oke. Oke, sekarang Uni cek dulu. Ini masih yang lama, kuis yang lama. Uni cek dulu. Nah, coba ini. 3 orang anak, benar salah? Seperti itu tulisannya. Salah satu auladin. Salah satu. Coba lihat peraturan tadi. Salah satu. Benar kayaknya. Betul nih. Auladin. Betul nih. Kenapa betul? Bisa doma, kasrah, fathah. Ya, kata bendanya harus jamak. Jamak dan harus jamak dan kasrotain. Baik. Kalau nomor 2. Ini 14 ekor laba-laba. Salah ya? Betul. Coba lihat peraturannya. Jangan langsung ngomong betul. Kalau belasan apa? Dia bukan KBM nih. Harus KBM. Iya. Berarti tahu kabu apa ini? Angka itu KBM kali ini nih. Belakangnya. Kalau belasan apa syaratnya? Bukan KBM. Bukan KBM. Bukan KBM. Berarti ini udah salah kan? Iya. Nah, yang benarnya apa? Arba'ata asyara. Harus batain. Tunggal. Kata bendanya tunggal. Iya, tunggal.
tunggal dan Dan fathah. fathah tain. Fathah tain. Fathah atau fathah Ya, tain. itu ya, itu syaratnya. Oke, baik. Kemudian nomor 3, 7.000 malaikat. 7.000. Ribuan. Dulu. Benar. Benar. Ya, jadi kata bendanya tunggal dan kasroh tain. ya. Kasroh. Ya, baik. Kemudian ini 100 utusan. Salah. Salah. Kenapa salah? Harus KB tunggalnya kasrotain. Ya, Iya, kasratain karena dia gitu ya. KBM. Baik, M. oke. Merupakan KBM. Ya, harus Bentuk tunggal dan kasroh. kasroh. Nomor 5, 40 rakaat. Benar. Betul. Kenapa benar? Karena KB-nya Bendanya tunggal, tunggal, kata fathah KBM. tain. Ya, KBM. itu ya. Oke. Kata benda. Baik, Dan lanjut. Ini 600 masjid. Benar. Kenapa benar? KBM. Kata benda tunggal. Kasroh Ya, tain. KBM dan kata dan bendanya kasroh tunggal tain. kasroh tain. Ya, itu udah mulai paham ya. Ini Merupakan 5 buku. Salah. Kabin. Harusnya kabin. Harusnya apa kalau salah? Ikuti kaba jama. Sabun nih. Kasroh tain. Apa? Jadi Harusnya Syaratnya kutubin. ya. Kutubin. Oh iya, Harusnya kata benda jamak dan berharap. Iya, itu udah paham ya. Jadi kalau bilangan 3 sampai 10, kata bendanya harus jamak dan kasrotain. Iya, oke, mantap. Ini 17 buku. Benar. Kenapa benar? Ikuti kaba tunggal. Fathah tain. Fathah tain. Ya, kata bendanya tunggal dan fathah Fathah tain. tain. Kemudian 9, 50 hari. 10. Salah. Harus. Betul. Salah. Kenapa? Jangan puluhan diikuti kata benda. Fathah tain. Kata bendanya tunggal. Tain. Kata bendanya tunggal. Ini jamak ayam. Iya, Ayaman sementara ini jamak. jamak ya. Ya, Ya. oke. Yauman. Lanjut terakhir. 1000 bulan. 1000. Salah. Tahrin harusnya. Kenapa salah? Ikuti kata benda tunggal kasroh. Iya. Jadi tolong diingat-ingat peraturan itu ya. Jadi 1000 itu kata bendanya kasroh. Oke, tunggal kasroh kan? Ya. Baik, nah sekarang dianggap mengerti. Kita lanjut yang ini. Yang ini urutan. Ya. Jadi kalau ke 1 atau pertama ke 1 ini ya. Jadi tinggal di ini aja. Bentuk domah, bentuk fathah, bentuk kasrohnya. Perhatikan. Jadi ada gender laki-laki, ada gender perempuan. Jadi perhatikan nanti pakai sesuai dengan kata bendanya. Kalau kata bendanya gender laki-laki pakai yang sebelah sini. Kalau kata bendanya perempuan pakai yang sebelah sini gitu ya. Jadi ini ditentukan. Jadi untuk bilangan urut itu ditentukan bendanya apakah gender laki-laki ataupun gender perempuan. Ini dia. Domah, fathah, kasroh. Berarti sesuai posisi dalam kalimat. Oke ya. Jadi ini agak ribet dikit, enggak apa-apa. Makanya Uni kasih duluan. Siapa mau nyatet, siapa mau ngeprint ya. Jadi untuk bilangan urut itu dia agak ribet. Posisinya sesuai dengan posisi kata dalam kalimat. Domah, fathah, kasroh. Oke. Dan ada gender laki-laki, ada gender perempuan. Nah, sekarang pokoknya untuk pegangan, untuk patokan ya Uni. Jadi enaknya ya di print aja. Jadi untuk ya kan ini udah dulu-duluan Uni kirim, cuma karena ketimpa. Semalam kemarin. Ya. Kalau bagusnya di print memang. Kalau di print. Kalau rajin ya nyatet boleh. Di print terus di press ya aman. Nah, sekarang peraturannya. Nah, gitu ya untuk bilangan urut. Nah, bilangan urut itu posisinya berada sesudah kata benda.
Jadi kata benda dulu baru bilangan. Oke, Bapak Ibu. Kalau yang tadi, kalau bilangan biasa, bilangan dulu baru kata benda kan? Ya, ini balik ya. Halo? Ya. Nah, kalau ini kata benda duluan baru bilangan urutnya. Jadi posisi bilangan urut sesudah kata benda, alias kata benda duluan baru bilangan urut. Harokatnya mengikuti harokat kata benda. Nah, jadi sama. Kalau dia doma, kalau kata bendanya doma, dia doma. Kalau patah, dia patah. Kalau kasro, dia kasro. Itu ya. Kemudian gendernya harus sama. Tadi di tabel kan, gender laki-laki atau perempuan harus sama. Kalau kata bendanya laki-laki, maka bilangan urutnya ambil yang gender laki-laki. Ya. Dan bukan KBM. Oke, jadi inilah ininya. Cuma 4 ini yang perlu diingatkan. Bilangan urut berada sesudah kata benda. Harokat bilangan urut sama dengan harokat kata benda. Gendernya juga harus sama dan mereka bukan KBM. Contoh. Albintu Robiatu. Kenapa Robiatu? Karena ini perempuan kan? Putri keempat. Jadi anak perempuan keempat. Nah, makanya pakai yang Robiatu. Ambil yang bilangan urut untuk gender perempuan. Kemudian misalnya minal babisabi. Dari pintu ke-7. Nah, karena ini pintunya ini berharokat kasroh, maka ke-7-nya bilangan urutnya juga ikut kasroh. Itu maksudnya ya, harokatnya mengikuti harokat kata benda. Atau ini koroknat darsal khomisa. Kami telah membaca pelajaran kelima. Nah, karena pelajarannya ini objek, ya kan, membaca apa? Pelajaran. Karena pelajarannya objek, maka kelimanya bilangannya juga harus patah. Ya, patah. Ini maksud bahwa harokatnya mengikuti harokat kata benda. Ya, jadi mudah mengingatnya. Pokoknya harokatnya sama gitu aja ya. Harokat terakhir ya Uni. Iya, harokat huruf terakhir. Harokat bilang. Kemudian contoh lain misalnya as-sanatu. Nah, ini contoh bahwa sama harokatnya, kemudian sama gender, sama harokat, sama gender. Tahun ketiga. Insya Allah di Bukit Tinggi. Amin. Uni boleh tanya Uni? Ya. Kita kan nantinya dengan belajar ini kita kan akan mengurai di ayat gitu kan Uni. Ya. Nah, kita contohkan ini ada qara'anat darsal khamisa. Nah, kalau qara'na itu kan KKL, darsan KBKK gitu kan. Al khamisa ini kalau melihat ininya kan KBPA ini. Iya, Nah, jadi apakah ini KBPA ditulis bilangan. KBPA bilangan gitu KBPA nih? bilangan gitu nyebutnya. Ya, sip. Ya, sama dengan KBKK kan KBKK bilangan. Iya, gitu ya. Iya. Ya. Ya, karena ada di ayat 7 ini kami. Iya, makanya Bapak Ibu, makanya Uni berinisiatif bahwa ini harus nambah ini karena ada ayat berikutnya. Ya, Jadi di ayat ada 7 bilangan nih. dan ada bilangan urut gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Uni sampaikan ini bisa menambah wawasan kita. Kalaupun belum paham 100%, paling tidak sedikit sudah dapat ya. Nanti Bisa nyontek di catatan. Ini karena dia KBPA berarti ada yang gitu ya nih, yang kelima gitu. Iya, yang kelima. Ya. Yang pertama, ya sama dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua. Ya. Oke ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini untuk yang Uni sampaikan ini adalah bekal untuk mengurai surat An-Nur karena di situ banyak bilangan ya. Baik, dengan demikian selesai tambahan materi tambahan penambahan wawasan. Selanjutnya kita ke ayat bukan 4 ya, Pak Sarip. Ayat 5. Ayat 5. Iya nih. Ya. Ya. Nanti diulang-ulang lagi Uni yang Bu Diana, Bu Yanti aja. Ya, dan Bapak Ibu tolong materinya itu apa di print apa di apa di print, ya? di print. Di print. Ya. Bu Yanti aja hasilnya Bu Yanti ya Bu Diana. Pak.
Oh, sudah dikirim ayatnya Pak Tah. Udah, Pak Andi sakit itu. Oh, ntar dulu ini buka WA dulu. Oh, di lama. Salah. 15 walat. Walada. Benar nggak? Salah nggak? Apa? Ada 15 walada. Tadi. Benar, waladan. Iya. Benar. Bukan aulad. Bukan, peraturannya harus tunggal patah. Udah beraja. Oh, terdanga ya? Iya. Berarti Uni sehobi sama udah enak lah Uni. Iya. Kau kapan Tunggal. Ada Ayo, siap. Ya, siap. Lanjut. Ya, silakan anak bungsu. Wah, Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unizur dan anggota KMP 23. Baiklah, saya akan membacakan Al-Quran surat An-Nur ayat 5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min ba'di zalika wa azalahu wa inna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ya, tolong dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min ba'di zalika wa Kayaknya tulisannya benar ya. Iya. Oke, lanjut. Ya. Tadi di ayat tadi kok ada tanda tanya itu di Nakde. Mana tanda tanya? Mim. Oh, mim. Mim itu. Mim. Tanda iklab. Mim ba'di. Iya, mim bukan tanda tanya, mim itu ya. Kayak tanda tanya. Mim. Ditutup mulutnya. Oh iya, mulutnya mangap ya. Ya. Agak mangap. Di buletin itu. Iya, iklab. Oke. Baiklah, penggalan Quran surat An-Nur ayat 53. Penggalan pertama ila, penggalan kedua allazina, penggalan ketiga tabu, penggalan keempat min, penggalan kelima ba'di, penggalan keenam zalika, penggalan ketujuh wa, penggalan ke-8 azlahu, penggalan ke-9 fa, penggalan ke-10 inna, penggalan ke-11 allaha, penggalan ke-12